Ternyata Mugu adalah sesosok manusia yang harus akan keserakahan duniawi. Dialah orang yang sebelumnya memerintahkan Han Feng untuk membunuh Yao Chen. Alasannya karena Mugu takut jika Yao Chen dibiarkan terus hidup, maka akan jadi batu prasangka dalam dunia kultivasi. Namun sayangnya usaha Mugu itu gagal karena Han Feng menjalankan tugas yang diberikannya tidak berjalan mulus. Kini saatnya Han Feng diberi kesempatan kedua. Selain dipinta untuk membawakan api pelik, Han Feng juga disuruh untuk benar-benar membunuh Yao Chen. Han Feng memiliki sebuah ide cemerlang, yakni dengan beberapa informasi yang diberikan oleh si kembar Jin dan Yin. Bahwasanya keluarga Shou dan keluarga Yunlan, atau biasa dikenal dengan sebuah sekte Yunlan, kedua keluarga itu sedang bergejolak. Bahkan Shou Zhan, ayahnya Shoyan, berhasil disandra sekte Yunlan. Selagi tetua Mugu dan Han Feng dapat melobi sekte Yunlan untuk menjadi sekutunya, maka akan mudah membuat Shoyan datang dan memancing Yao Chen agar keluar dari persembunyiannya. Dengan itu, maka membunuh Yao Chen akan terasa lebih mudah. Tugasnya hanya membujuk tetua Yun dan memberikan pil untuk membantunya naik ranah. Kebetulan Han Feng mendapatkan sedikit kabar tentang tetua Yun. Tetua Yun atau Yun San yang kini menjabat sebagai ketua sekte Yunlan, ia sangat kesusahan untuk naik ranah. Dengan kehebatan Mugu, pastinya tetua Yun akan mudah naik ranah, sehingga sekte Yunlan nantinya pasti akan berada dalam genggaman tetua Mugu. Sementara Shoyan berada di ruangan cincin. Ia melihat guru Yao Chen sedang tidak baik-baik saja. Shoyan mencoba memulihkan kondisi gurunya ini. Namun dengan sisa kemampuannya yang dimiliki Shoyan saat ini masih belum cukup membuat gurunya terbangun. Shoyan hanya dapat merasakan bahwa Yao Chen sedang terkena racun api. Racun api ini bisa ada di dalam tubuh Yao Chen karena disebabkan tubuh terlalu memaksa untuk mengeluarkan kemampuan melebihi batas normal. Apalagi ketika menghadapi Han Feng sebelumnya, ya kan? Shoyan ingat dengan ucapan Yao Chen waktu dulu. Racun api bisa dihilangkan dengan bantuan pil ungu kebangkitan. Sayangnya Shoyan tidak memiliki pil tersebut. Singkatnya, Shoyan mendatangi Dekan Suqian untuk menanyakan pil ungu pembangkitan. Namun sebelumnya, Dekan menanyakan keadaan Shoyan, yang dimana kini kita tahu Shoyan baru saja keluar dari menara pelatihan fisik yang begitu menguras energi. Shoyan mengatakan bahwa keadaan dirinya sudah fit, dan Shoyan juga meminta maaf karena hari ini ia harus jujur bahwa api pelik alias api jantung jatuh sudah berhasil ia murnikan. Sampai sini Dekan akhirnya tahu tujuan Shoyan masuk ke Akademi Jianan bukan untuk berlatih, melainkan untuk menaklukkan api pelik yang tersimpan di menara pelatihan fisik. Benar sekali, ini semua hanya demi mewujudkan impian Shoyan untuk menyelamatkan ayah dan keluarganya dari orang-orang Yunlan. Dekan memaklumi hal ini semua. Lagian Dekan memberikan kesempatan bagi semua murid yang berhasil lolos ujian untuk memasuki menara pelatihan fisik, ya kan? Tujuan itu tidak lain tidak bukan untuk mempersilahkan kepada semua murid untuk menaklukkan apa saja yang ada di dalam menara. Ditambah lagi api pelik tercipta dari langit dan bumi, sehingga bisa dikatakan api tersebut tidak memiliki tuan. Dan Shoyan adalah orang yang paling beruntung karena dapat menaklukkan api pelik yang bernama api jantung jatuh. Selanjutnya Shoyan menanyakan apakah di akademi ini ada pil ungu kebangkitan. Ya, dengan pil tersebut maka Shoyan dapat menyembuhkan guru spiritualnya. Sayangnya di akademi ini tidak ada pil yang disebutkan oleh Shoyan tadi, sebab pil tersebut tergolong dalam kategori pil tingkat atas. Sepertinya hanya ada di pinggiran kota Zhongzhou atau lebih tepatnya kota Black Kernel. Sehingga Shoyan berkeyakinan bahwa pil tersebut hanya ada di tangan Han Feng. Kebetulan Han Feng juga mengalami hal yang sama seperti Yao Chen, ya kan? Yakni terkena racun api. Dekan pun meminta jika Shoyan ingin mendatangi kota Black Kernel, maka selamatkan Baisan dan bawa ia kembali ke akademi ini. Sebab Dekan tahu bahwasanya Baisan telah dibawa oleh Han Feng setelah kekacauan sebelumnya terjadi di akademi ini, ya kan? Shoyan pun berjanji ia pasti akan membawa Baisan yang diyakini sudah berbelok arah dengan visi misi akademi Jianan ini. Singkatnya, Shoyan, Sun E dan Goyao akan berangkat menuju Black Kernel. Namun di sini Shoyan menanyakan kenapa Goyao mengikuti mereka, sebab ini tidak ada kaitannya dengan Goyao sendiri. Goyao adalah komandan pasukan Heya. Ia ditugaskan oleh raja untuk menjaga Tuan Putri Sun E dari segala mara bahaya. Maka tidak ada alasan sedikit pun untuk menjauhkan pandangannya terhadap Sun E. Ditambah lagi, Goyao juga memiliki misi lain, yakni mengawasi orang-orang Black Kernel
Alhasil, mereka bertiga berangkat menuju persembunyian Han Feng berada. Setelah cukup lama berjalan, mereka berhenti sejenak. Di sini ia menanyakan kepada Sun Er tentang berapa lama setelah pertempuran terakhir melawan Han Feng. Sun Er pun mengatakan hingga saat ini sudah terhitung 4 hari 3 malam. Sehingga Soyan meminta agar sejenak bersantai. Sebab perlu setengah hari lagi Han Feng dapat menyempurnakan pil ungu kebangkitan. Tentunya Soyan sebagai seorang alkemis, ia tahu betul tentang waktu pembuatan sebuah pil. Apalagi jika berkaca dengan kejadian kemarin. Han Feng juga diyakini terluka parah akibat pertempuran kemarin ya kan? Sehingga perlu 4 hari 4 malam untuk dapat menyempurnakan pil ungu kebangkitan secara sempurna. Singkat cerita, mereka sudah berada di atas atap untuk menyelidiki keadaan sekitar. Soyan mencium aroma pil ungu kebangkitan, bahwa sebentar lagi pil tersebut akan jadi secara sempurna. Sehingga mereka memutuskan agar sesegera masuk ke dalam. Sementara Han Feng mendapatkan informasi dari Jin dan Yin bahwa Soyan berhasil mendapatkan api pelik yang diburunya. Dan Han Feng juga merasakan bahwa Soyan telah menuju ke sini untuk merebut pil yang ia buat ini. Mengingat Yao Chen juga mengalami hal yang sama seperti Han Feng rasakan. Maka jika Han Feng berada di sini, pertarungan pastinya akan terjadi ya kan? Tentunya ia akan kalah, sebab Han Feng sudah sangat banyak kehilangan energi. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi mencari persembunyian yang aman. Dan Han Feng merelakan pil ini. Namun ia meminta si kembar untuk menyuruh Beishan menjaga pil ini. Ya bisa dikatakan sebagai bayarannya. Jika pil tersebut berhasil jatuh ke tangan Soyan, setidaknya Beishan juga akan mati. Akhirnya, Soyan sudah berada di ruangan Han Feng. Tetapi Han Feng sudah tidak ada di sini. Melainkan hanya ada Beishan yang sudah berdiri menjaga pil ungu kebangkitan. Di mana Beishan langsung meminta kepada Soyan jika ingin mengambil pil ini, maka kemarilah. Goyao tahu bahwa ini hanyalah sebuah jebakan, menahan Soyan agar jangan terburu-buru mengambil keputusan. Sebab di area pil tersebut terdapat segel mematikan yang dibuat oleh Han Feng. Namun Soyan tak gentar sedikit pun. Sehebat apapun jebakan yang dirancang oleh Han Feng, Soyan siap menghadapinya. Inilah sosok gambaran murid yang berbakti kepada gurunya ya kan? Bahkan mati pun rela Soyan lakukan. Di sini, Sun Er sebenarnya ingin ikut Soyan untuk mengambil pil tersebut. Namun Beishan meminta agar Sun Er untuk menghentikan langkahnya. Beishan tak ingin melihat Sun Er dalam masalah. Sebab Beishan dan Sun Er dulunya adalah sepasang kawan. Urusan Beishan hanya dengan Soyan yang dianggap telah menghilangkan energinya. Di mana Beishan sangat membenci Soyan. Kehadiran Soyan telah mengubur semua impiannya untuk menjadi murid terbaik di Akademi Jianan. Kini hidupnya sudah seperti tak ada artinya lagi. Hanya membunuh Soyanlah cara satu-satunya agar Beishan bahagia. Namun Soyan meminta maaf karena selama ini ia tidak memiliki niatan untuk membuat Beishan kehilangan impiannya. Maka dari itu, Soyan meminta agar Beishan ikut mereka kembali ke Akademi. Soyan yakin dengan kemampuannya saat ini mampu membantu Beishan untuk mendapatkan energinya yang hilang. Perlu diketahui, Soyan kecil juga kehilangan energi. Semua orang menganggapnya hanyalah pemuda sampah. Kecuali Sun Er, dia adalah orang pertama yang membuat Soyan semangat lagi untuk mengembalikan energinya yang telah hilang. Begitupun dengan Soyan, ia bersedia menjadi penyemangat Beishan agar dapat meraih impiannya lagi. Mendengar itu, hati Beishan mulai tersentuh. Ternyata ia salah menilai Soyan. Nyatanya Soyan adalah orang yang baik. Sehingga Beishan akan menebus kesalahpahamannya terhadap Soyan. yakni dengan meminta kepada Soyan untuk menjaga akademi dari orang-orang jahat. Kemudian ia lemparkan pil tersebut ke arah Soyan. Akibat kejadian ini, maka segel meledak dan Baisan akhirnya mengalami luka kritis. Selamat dari kematian rasanya mustahil bagi Baisan. Di sini ia meminta agar Soyan dan lainnya membawanya ke akademi dan mengembalikan sebuah benda untuk diberikan kepada kakaknya yang bernama Baicheng. Singkatnya, jasad Baisan dibawa ke akademi. Sun Er juga mengembalikan benda ini kepada tetua Hao. Nantinya benda tersebut diserahkan kepada kakaknya Baicheng. Sampai sini hanya ada kesedihan yang mereka alami. Meskipun Baisan sempat membuat kesalahan, tetapi dekan memaafkannya. Mengingat perbuatan terakhir Baisan bisa dibilang heroik, di mana Baisan di detik-detik terakhir malah menyelamatkan Soyan. Tentunya dekan yakin nantinya Baicheng pasti bangga dengan perbuatan adiknya ini. Sementara di halaman akademi ada Hujia menangis histeris atas mendengarnya sebuah kabar bahwa Baisan telah mati.
Di mana kita tahu Baisan dan Hujia memiliki hubungan yang sangat baik. Apalagi setelah Hujia ingat dengan impian Baisan yang belum tercapai, yakni menjadi murid nomor 1 di akademi ini. Alasan ia kekeh dengan impiannya, dikarenakan kakaknya Baicheng selama berada di akademi ini tidak pernah menjadi yang terbaik setiap ujian akademi diadakan. Itulah sebabnya Baisan sangat mendambakan impiannya. Harapannya agar Baisan bisa dikenal dengan memiliki kemampuan luar biasa, bukan dengan sebutan Baisan si adiknya Baicheng. Kata ini bisa diartikan bahwa Baisan ingin melampaui prestasi yang didapati kakaknya sendiri, ya kan? Selanjutnya, Sun Er akan melepas kepergian kakak pertama menuju kota Black Kernel. Sebab tempat itu cukup aman untuk memulihkan semua energi yang terkuras. Mengingat sebelumnya Soyan, Sun Er dan Goyao telah mendatangi kota Black Kernel, ya kan? Maka untuk sementara waktu Han Feng pasti tidak akan berani kembali ke kota Black Kernel. Sebelum pergi, kakak pertama meminta kepada Sun Er untuk menjaga Soyan. Sebab hanya Sun Er lah yang dapat mengontrol emosi Soyan, ya kan? Apalagi jika mendengar sekti Yunlan, pastinya Soyan akan terobsesi untuk menyerangnya. Yang ditakutkan jika Soyan terlalu cepat mengambil keputusan, takutnya semua itu hanyalah sebuah jebakan. Mengingat sekti Yunlan memiliki sifat licik seperti ketuanya, yakni Tetua Yun alias Yun San. Maka dari itu, kakak pertama berharap banyak kepada Sun Er agar senantiasa menjaga dan mengontrol emosi Soyan sebelum Soyan benar-benar memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni untuk melawan Tetua Yun. Kemudian Sun Er didatangi Goyao. Di sini sekali lagi ia mengatakan kepadanya bahwa ujian akademi sudah selesai dan Soyan sudah berhasil memurnikan api pelik. Kini saatnya Goyao membawa Sun Er kembali ke kerajaan. Namun Sun Er menolak sebab masih ada misi yang belum diselesaikan, yakni menyelamatkan paman Sojan alias ayahnya Soyan. Sekali lagi dengan sangat agar Sun Er ikut kembali ke rumah karena raja sudah rindu dengan Sun Er. Di mana sejak Sun Er masih muda, ia sudah pergi meninggalkan kerajaan, ya kan? Sun Er mengerti maksud Goyao, tetapi Sun Er meminta sekali ini saja agar membiarkannya membantu Soyan untuk menyelamatkan paman Sozan. Sampai sini Goyao tak bisa berbuat apa-apa, mau membawa secara paksa tapi ada rasa segan. Dibiarkan begitu saja, takutnya raja akan memarahinya karena tidak bisa membawa Sun Er kembali ke rumah. Sedangkan Soyan memberikan pil ungu kebangkitan, lalu diiringi dengan memberikan sedikit energi ke tubuh Yao Chen. Tak lama kemudian Yao Chen mulai tersadar. Mulai saat itu juga tiba-tiba Soyan pusing, lalu melihat gurunya seperti Han Feng. Lantas saja, ya kan, Soyan mengamuk karena tiba-tiba ada Han Feng di tempat ini. Untungnya hanya sedikit Yao Chen mendapatkan serangan dari muridnya ini. Setelah Yao Chen dapat menyadarkan kembali Soyan ini, di mana Soyan terkena efek samping yang ditimbulkan oleh pil ungu kebangkitan. Rupanya di dalam pil tersebut memang sengaja ditaburi Han Feng bubuk penghilang akal sehat. Untung saja Yao Chen memiliki penawarnya. Andai saja tidak memiliki, mungkin saja Soyan akan membunuh Yao Chen seperti kehendak Han Feng waktu dulu. Atas perbuatannya tadi, Soyan langsung meminta maaf kepada Yao Chen. Sebab Soyan tidak ingin menjadi murid yang mengkhianati gurunya sendiri. Seperti yang sudah-sudah, Yao Chen memiliki pengalaman buruk terhadap Han Feng, ya kan? Yao Chen pun sedikit menceritakan tentang sebenarnya apa yang terjadi pada mantan muridnya itu. Han Feng dulunya seorang pemuda baik, sama seperti Soyan. Hanya saja di dalam hatinya masih tersimpan yang namanya sebuah keserakahan. Dan itu dijadikan kesempatan bagi orang-orang aula jiwa untuk menghasut Han Feng agar membunuh gurunya sendiri, yakni Yao Chen. Di mana musuh terbesar saat ini ialah orang-orang aula jiwa yang memiliki sifat kotor. Bahkan Mugu yang memiliki kemampuan luar biasa saja terhasut ke dalam rencana mereka. Di mana Mugu sebenarnya adik seperguruannya Yao Chen waktu dulu, coy. Sayangnya ia telah berbelok arah menjadi jahat. Yao Chen juga mengatakan pemimpin besar aula jiwa dulunya bernama Han Mixing. Ia memiliki kemampuan penyerap jiwa dan juga dapat menggoda sehingga mampu membuat hati seseorang luluh tanpa bisa menolak ajakannya. Sampai sini sudah dapat dibayangkan, ya kan, betapa liciknya orang-orang aula jiwa. Yao Chen juga merasakan bahwa teknik itu sedikit banyaknya telah diturunkan kepada Mugu. Sementara Han Feng datang ke keluarga Yunlan. Di sana ada Tetua Yun alias Yun San. Di sini Han Feng datang membawakan pil tingkat tinggi. Yun San melihat itu tentu ia menanyakan pil tingkat tinggi kenapa diberikan begitu saja kepadanya. Tentu Yun San berprasangka bahwa ada sesuatu di balik ini semua. Benar sekali, Han Feng memberikan ini atas perintah dari tetuanya. Ia juga menambahkan bahwa ingin bekerja sama, karena kerjasama ini saling menguntungkan satu sama lain.
di mana Hafeng tahu bahwa Sozan disembunyikan di istana ini. Tentu Yunsan yang mendengar ucapan Sozan langsung ingin mengakhiri perbincangan ini, sebab Sozan tidak ada kaitannya dengan aula jiwa. Saat itu juga Mugu datang dengan sekejap. Awalnya Yunsan tidak terpengaruh akan kerjasama ini, mengingat ia sendiri pun dapat mengatasi keluarga So tanpa bantuan sekti manapun. Namun Mugu yang sudah tahu melalui cerita dari Hafeng bahwa Yunsan kesusahan untuk naik ranah ke figur tempur, dan Mugu langsung melakukan aksinya dengan menyerap jiwa pengawal Yunsan yang berada di sampingnya. Kemudian ia berikan jiwa tersebut kepada Yunsan. Dengan ini Yunsan merasakan energinya seketika bertambah. Inilah yang dikatakan Yao Chen sebelumnya. Orang-orang licik dari aula jiwa dengan mudahnya menghasut lawannya. Bahkan sekelas Yunsan dengan diimingi untuk membantunya naik ke ranah figur tempur, langsung tunduk dan bersedia menjadi sekutu aula jiwa. Sementara di sebuah ruangan, kita akan diperlihatkan Sozan, ayahnya Soyan, dikurung, sementara tangannya diborgol dengan besi. Jangankan untuk kabur, bergerak pun susah. Saking susahnya, tidur pun harus berdiri. Sampai sini sudah dapat digambarkan betapa tersiksanya ayah Soyan ini. Sementara Soyan seperti biasa, ia berada di sini bersama Sun di mana Soyan melatih kemampuan api peliknya. Api jantung teratai bumi sudah dapat ia kuasai. Namun api pelik kedua yang baru saja ia dapati, percobaan pertama Soyan gagal. Tetapi ketika percobaan kedua, api jantung jatuh sedikit mulai dapat ia kuasai. Meskipun belum dikatakan sempurna, Sun sudah melihat kedahsyatan api jantung jatuh ini. Ngomong-ngomong, api jantung jatuh 5 kali lebih bagus ketimbang api jantung teratai bumi. Sehingga tak perlu heran, walaupun masih belum bisa dikatakan sempurna, namun efek api pelik yang kedua ini sudah melebihi kekuatan dari api pelik pertama. Sampai saat ini Soyan sudah berada di ranah Raja Tempur tahap awal. Dengan ranah seperti ini yang ditakutkan Soyan adalah sebuah kegagalan untuk menguasai api pelik secara sempurna. Mengingat ranahnya bisa dikatakan masih berada di bawah standar. Untuk menguasai lebih dari satu api pelik, minimal orang itu berada di ranah Kaisar Tempur. Ternyata api pelik juga memiliki kesamaan dengan seorang wanita, coy. Seperti mana seorang wanita? Jika kita hanya memakai Honda Beat, mana mau ya kan jika ingin dibonceng. Mana main, minimal PCX bos. Sama halnya dengan api pelik yang dimiliki Soyan ini, Raja Tempur, mana main, minimal Kaisar Tempur lah. Namun Sonar masih tetap yakin, walaupun Soyan belum bisa dikatakan sempurna, namun jika menghadapi Yunsan yang sudah berada di ranah Kaisar Tempur tahap akhir, sepertinya masih ada harapan untuk mengalahkan Yunsan. Mengingat Soyan memiliki 2 api pelik di dalam dirinya, ditambah lagi Sun akan ikut membantu. Soyan kemudian mendatangi guru Yao Chen. Di sini Soyan merasakan efek luar biasa setelah mendapatkan api jantung jatuh, di mana proses pemulihan energi terasa begitu cepat dari sebelumnya. Tetapi yang disayangkan Soyan belum bisa sepenuhnya menguasai teknik api pelik jantung jatuh tersebut, coy. Yao Chen sudah tahu betul dengan bakat yang dimiliki Soyan ini. Ia mengatakan cepat atau lambat, Soyan pasti akan dapat menguasai teknik api jantung jatuh. Tetapi saat ini, Soyan ingin cepat-cepat untuk dapat menguasai teknik tersebut. Mengingat Soyan harus sesegera mendatangi keluarga Yunlan untuk membalaskan dendam keluarganya. Soyan kemudian bertanya kepada Yao Chen, apakah dengan 2 api pelik yang dimilikinya saat ini, apakah sudah dapat mengalahkan keluarga Yunlan? Dengan ranah yang dimiliki Soyan saat ini, walaupun dengan bantuan 2 api pelik, menurut Yao Chen sangat sulit untuk dapat mengalahkan Yunsan yang sudah berada di ranah Kaisar Tempur tahap akhir. Tetapi sambung Yao Chen, jika berdua dengan Sonar ada kemungkinan dapat menang melawan Yunsan. Sebab Sonar juga sudah berada di ranah Raja Tempur tahap menengah, sedikit lebih tinggi ketimbang Soyan. Soyan tidak ingin melibatkan misi ini dengan Sonar. Maka dari itu Soyan harus menggenjot lagi latihan api peliknya, agar kedepannya benar-benar matang dan menghabisi keluarga Yunlan yang dipimpin oleh Yunsan. Di sini Yao Chen juga menceritakan sedikit latar belakang sekte Yunlan, agar harapannya Soyan tidak gegabah mengambil keputusan, di mana sekte Yunlan dipimpin oleh Yunsan yang sudah berada di ranah Kaisar Tempur tahap akhir. Ditambah sekte tersebut juga memiliki keunggulan dengan menggabungkan kekuatan untuk menghabisi lawannya, sehingga Yao Chen sedikit pesimis untuk menang. Jikalaupun harus tergesa-gesa Soyan mendatangi keluarga Yunlan. Sampai sini Soyan harus memutar otak agar dapat mengalahkan Yunsan. Salah satunya meminta pendapat kepada gurunya. Kali ini Soyan ingin bereksperimen dengan berencana menggabungkan 2 api pelik sekaligus dalam satu serangan, coy. Hal ini terbilang gila, sebab di dunia kultivasi tidak ada sebelumnya terfikirkan akan hal ini. Menurut Soyan hanya dengan cara ini maka keluarga Yunlan dapat ia kalahkan. Sehingga Soyan langsung melatih 2 api pelik sekaligus.
Langkah pertama Soyan harus menyatukan kedua energi ini. Di sini Soyan berhasil menyatukan. Di sini Soyan berhasil, walaupun harus mengalami sedikit luka di tangannya. Malam hari, tepatnya Soyan masih tertidur. Tanpa sadar, tubuhnya sedang menggabungkan kedua api pelik. Mungkin ini salah satu dampak yang ditimbulkan coy akibat memiliki api pelik lebih dari satu di dalam tubuh, ya kan? Siang harinya ada Goyao mengatakan kepada Soyan bahwa dirinya mendapatkan sebuah informasi bahwa Sozan, ayahnya Soyan 10 hari lagi dari sekarang, keluarga Yunlan akan mengadakan acara hukuman terhadapnya. Ya, bisa saja hukuman mati. Dimana kita tahu dalam hukum antar keluarga, hukuman mati tidak pernah akan berlaku. Tentu Soyan yang mendengar itu merasa terkejut. Tiba-tiba saja ia mendapatkan informasi seperti ini, ya kan? Sementara kekuatannya belum sepenuhnya ia kuasai. Sepertinya ini semua atas perintah Mugu yang mendesak keluarga Yunlan untuk menghukum mati Sozan. Harapannya agar memancing Soyan datang ke sekte Yunlan. Dengan itu, maka memaksa Yao Chen juga akan keluar ketika Soyan harus melakukan pertarungan besar. Maka tidak ada pilihan lain lagi selain cepat-cepat menguasai teknik penggabungan dua api pelik. Soyan melakukan latihan ini tidak sendirian, melainkan ada Yao Chen yang selalu memberikan arahan. Harapannya agar Soyan dapat menguasai teknik barunya sebelum upacara hukuman Sozan. Sayangnya Soyan gagal memaksimalkannya. Bukannya hasil yang didapati, melainkan luka akibat api pembakaran di dalam tubuhnya. Di sini Yao Chen meminta agar Soyan melakukannya dengan kesabaran. Terlihat dari cara Soyan melakukannya seperti orang yang dipenuhi dengan rasa dendam. Tentu pikiran akan terpacu, yang membuat konsentrasi buyar. Yao Chen meminta agar Soyan istirahat dulu untuk menenangkan pikiran. Namun Soyan masih keras ingin latihan, sebab ayahnya akan dihukum hanya tinggal menghitung hari saja. Di sini Yao Chen sempat merajuk, karena Soyan tidak patuh dengannya. Padahal niat Yao Chen baik untuk meminta Soyan istirahat, ya kan? Alhasil Yao Chen tidak membalas lagi ketika Soyan ingin bertanya tentang isi latihan hari ini. Sona kemudian mengobati luka yang didapati Soyan saat latihan sebelumnya. Di sini Soyan hanya diam, tak berkata sepatah kata pun. Namun dari raut wajahnya sudah dapat diartikan bahwa dalam hatinya ada dendam yang begitu membara. Selain itu Soyan juga memikirkan bagaimana nantinya agar bisa mengalahkan Yunsan. Sementara kekuatannya hanya sebatas raja tempur tahap awal. Sona yang tahu isi hati Soyan ini, akhirnya ia menyuruh Soyan untuk menghadapi Goyao dulu sebelum benar-benar menghadapi Yunsan, ya kan? Sebab Goyao dari segi ranah sama seperti Yunsan, yakni kaisar tempur tahap akhir. Soyan dan Goyao dipinta Sona bertarung dengan serius. Tujuannya untuk tahu seberapa hebat kemampuan Soyan ini. Jika hari ini Soyan berhasil mengalahkan Goyao, maka sudah dipastikan Yunsan juga dapat dikalahkan. Serangan pertama Goyao membuat Soyan sudah dapat merasakan kekuatan seorang kaisar tempur. Di sini Sona meminta Soyan agar mengeluarkan teknik api pelik. Tetap saja, kecepatan Goyao mampu melebihi kecepatan dari Soyan. Bahkan api pelik yang dimiliki Soyan tidak ada artinya di hadapan Goyao. Di sini Goyao dapat mengalahkan Soyan bertarung, di mana Goyao juga mengatakan kepada Soyan bahwa Soyan melakukannya dengan terlalu terburu-buru. Di akademi, Sona dan Goyao membicarakan tentang cara Soyan bertarung tadi. Goyao merasa Soyan masih belum bisa mengontrol emosinya, alias terlalu ambisius untuk mendapatkan hasil dengan cepat, mengingat dunia kultivasi dibutuhkan akan kesabaran. Ucapan Goyao ini sama persis dengan apa yang diucapkan Yao Chen kepada Soyan sebelumnya. Sona nantinya akan berusaha membuat Soyan dapat mengontrol emosinya itu, yakni dengan cara menggantikan Goyao sebagai lawan Soyan nantinya. Goyao tidak membiarkan Sona bertarung melawan Soyan, sebab Soyan masih memiliki api pelik yang masih dikatakan belum dapat dijinakan. Tetapi Sona meyakinkan agar Goyao tidak usah mengkhawatirkan dirinya, sebab hanya Sona yang paling tahu isi hati Soyan saat ini. Singkatnya di belakangan akademi, Soyan terkejut kenapa malah Sona yang datang. Padahal Goyao lawan yang akan bertarung melawannya hari ini. Sona pun mengatakan bahwa Goyao ada kesibukan lain, sehingga tak bisa datang. Maka hari ini lawan Soyan adalah Sona. Awalnya Soyan tidak sampai hati jika berhadapan dengan wanitanya ini, ya kan? Namun karena ini demi kebaikan Soyan juga, maka pertarungan akhirnya terjadi juga. Baru berjalan beberapa detik saja, Sona hampir celaka akibat api pelik Soyan yang masih belum jinak. Untungnya Soyan juga lah orang paling bertanggung jawab menyelamatkan Sona.
Sampai sini Sun E juga merasakan bahwa cara Soyan bertarung memang tidak didasari dengan namanya kesabaran. Itulah mengapa latihan api pelik kali ini terasa sukar untuk diselesaikan. Singkatnya, Soyan pergi ke tempat latihan seorang diri. Di sini ia harus bisa fokus untuk menghilangkan emosinya. Diiringi suara-suara bisikan agar Soyan dapat menguasai, sehingga teknik ini dapat mengeluarkan sesuatu indah yang sempurna. Perlahan-lahan tangannya mulai bergerak, jari lentiknya menari-nari, memperlihatkan indahnya seindah mata memandang. Dengan kesabaran tingkat tinggi ini, akhirnya berbuah hasil. Soyan berhasil menggabungkan dua api pelik secara sempurna. Dengan keberhasilan ini, ia menemui Yao Chen dan mengabarkan bahwa Soyan sudah berhasil menguasai teknik secara sempurna. Dan tentu Soyan juga meminta maaf. Ia sadar selama ini menjadi murid yang paling egois karena seringkali melanggar perintah gurunya. Semata-mata yang dilakukan oleh Soyan tidak lain untuk menyelamatkan keluarganya juga. Akhirnya Soyan juga sadar, sesuatu yang dipaksakan ternyata hasilnya juga tidak memuaskan. Mulai hari ini Soyan berjanji akan mentaati perintah dari Yao Chen. Sampai hari ini, Soyan sudah dapat menguasai dua api pelik secara sempurna. Selanjutnya Soyan memiliki keinginan untuk menguasai tiga api pelik, yakni dengan meminjam api dingin roh tulang milik Yao Chen. Meskipun terbilang mustahil, namun dikarenakan Soyan harus benar-benar bisa mengalahkan Yunsan, sehingga ia akan meminjamkan api miliknya. Akhirnya Soyan langsung mencoba untuk menggabungkan tiga api pelik sekaligus. Seperti biasa, dengan gerakan tangan juga diiringi tarian jarinya, mampu mengeluarkan api. Sayangnya Soyan begitu kesulitan menggabungkan ketiga api ini. Yao Chen pun juga belum mampu memberikan petunjuk, sebab selama ini tidak ada satu orang pun yang dapat menguasai ketiga api pelik sekaligus. Dan hari ini, Soyan akan menciptakan sebuah sejarah jikalau ia mampu untuk menggabungkannya. Percobaan kedua Soyan memulai dengan keyakinan, dan lagi usahanya masih gagal. Soyan kemudian disuruh mandi di dalam gubangan air berlumut. Sebenarnya yang berwarna hijau ini bukan lumut coy, melainkan air yang sudah dicampuri beberapa ramuan hasil olahan dari Yao Chen. Sehingga air ini bisa dikatakan dengan air suci, yang diyakini dapat mengembalikan energi yang terkuras. Ngomong-ngomong, air ini salah satu khasiat bagi kelangsungan Soyan selama ini di dalam dunia kultivasinya. Selain disuruh mandi di air suci, Yao Chen juga memberikan pil teratai darah yang dipercaya dapat meningkatkan energi, sehingga kedepannya Soyan akan merasakan kemudahan saat berlatih. Setelah cukup lama mandi air suci, Soyan kembali melanjutkan latihannya. Kali ini ia merasa energinya lebih baik dari sebelumnya. Ketika di sini, Yao Chen meminta agar Soyan benar-benar fokus. Setelah menuruti perintah Yao Chen, ditambah reaksi pil teratai darah, tubuhnya merasakan panas. Lalu Soyan berada di ruang api pelik. Sampai sini sudah dapat diartikan bahwa Soyan dapat menguasai teknik api pelik. Itu dibuktikan dengan adanya Soyan di ruangan ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Soyan dapat menggabungkan ketiga api pelik secara bersamaan. Soyan pun begitu senang dan ia langsung memperlihatkan api barunya ini ke hadapan gurunya Yao Chen. Di sini Soyan tanpa keraguan langsung memberi nama api yang baru saja ia kuasai, yakni api jantung teratai kaca untuk dua api pelik. Sementara penggabungan ketiga api pelik, Soyan sudah mendapatkan namanya. Sesuai dengan dunia kultivasi, para penjahat yang rakus akan kekuasaan maka harus dihukum dengan berat. Dengan itu, maka Soyan yang berhasil membuat api pelik baru ini nantinya akan menjadi penghukum bagi mereka yang melanggar, yakni dengan nama teratai api Buddha Murka. Sampai sini Soyan hanya bisa menggabungkannya coy, tapi tidak dengan bagaimana cara menggunakannya. Sehingga sekali lagi Yao Chen meminta agar Soyan terus melatih kemampuan barunya ini. Soyan kemudian juga menceritakan bahwa ia sudah bisa menggabungkan ketiga api pelik. Dengan ini maka Soyan sudah sangat siap untuk datang ke sekti Yunlan untuk menyelamatkan ayahnya yang rencananya akan segera dihukum. Tentu Sun E juga berniat untuk ikut dengan Soyan, sebab Sun E khawatir dengan kemampuannya saat ini. Takutnya masih belum bisa mengalahkan Yunsan ya kan? Jika itu maunya Sun E, maka tidak ada pilihan lain lagi selain mengikut sertakan Sun E dalam misinya ini. Sun E pun akhirnya pergi untuk meminta izin kepada dekan. Tak lama kemudian, Guyao juga datang. Ia meminta kepada Soyan agar Tuan Putri tidak diikut sertakan dalam misi berbahaya ini. Ditakutkan jika Sun E kenapa-napa, maka Guyao yang akan menjadi orang paling bertanggung jawab di kerajaan. Soyan pun demikian. Sebenarnya ia juga tak ingin membawa Sun E. Lagian Soyan menganggap ini tentang masalah keluarga Shou. Maka dari itu Soyan sendirilah yang akan menghadapi sekti Yunlan. Untuk tidak mengecewakan Sun E, maka Soyan memiliki rencana lain. Singkatnya, Soyan dan Sun E sudah menuju ke sekti Yunlan. Di sini banyak cerita kenangan yang mereka bicarakan. Malam harinya, Soyan masih belum bisa tidur.
Kemudian ia didatangi Sun E menyuruh Soyeon untuk istirahat, sebab besok hari akan terjadi perang besar. Jika tidak melakukan istirahat yang cukup, maka fisik akan lemah. Namun Soyeon balik meminta agar Sun E lah yang lebih duluan istirahat, sebab dirinya akan melatih lagi kemampuannya. Karena ini keinginan lelakinya, maka Sun E menuruti perintah Soyeon untuk tidur. Sementara Soyeon mencoba mempraktikkan ketiga api pelik yang baru saja ia pelajari. Dan lagi Soyeon tidak dapat menjinakkan ketiga api secara bersamaan, sehingga terjadilah dan film pun bersambung.